Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini harus tetap sehat dan masih semangat ya. Dan hari ini ada kabar bahwasannya ibu korban 99 aplikasi pinjol surati Pak Jokowi minta fintech ilegal diberantas ya. Wow, menarik ya, 99 aplikasi. Wah, banyak banget ini ya aplikasinya. Dan aku pengen ngebacakan dulu berita dari Detik News yang dirilis pada tanggal 2 Agustus tahun 2021 pukul 13 lewat 41 waktu Indonesia Barat. Dan kita pengen cross check dulu berita ini ya, dan akan kita bacakan kepada kalian. Judulnya di situ, ibu korban 99 aplikasi pinjol surati Jokowi minta fintech ilegal diberantas. Mungkin teman-teman yang lain juga sependapat dan setuju dengan judul surat yang akan dikirimkan kepada Pak Presiden Joko Widodo. Oke, kita pengen bacakan. Jakarta, seorang ibu dari Depok dengan inisial Y menyurati Presiden Joko Widodo meminta finansial teknologi ilegal untuk diberantas. Y merupakan ibu single parents yang terjebak masuk lingkaran setan usai terjerat 99 aplikasi pinjaman uang online. Keadaan semakin buruk karena ibu satu anak itu mengidap kanker. Dan saya secara pribadi dan subscriber yang lain mendoakan semoga ibu Y segera bisa sembuh dari penyakit kanker yang hari ini diidapnya ya. Kita sepakat ya, kita doakan ibu Y semoga segera bisa sembuh. Oke, lanjut. Surat kami kirimkan kepada Ketua Satgas Waspada Investasi dengan tembusan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kata kuasa hukum Y, Selamat Yono, kepada wartawan pada hari Senin di tanggal 2 Agustus tahun 2021. Selamat DKK mendampingi Y secara pro bono karena tergerak atas dasar kemanusiaan. Selain menyurati Presiden Jokowi, Y juga menyurati Ketua Komisi DPR, Menteri Komunikasi dan Informatika, Ketua Dewan Komisioner OJK, Kapolri, dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Terus dalam suratnya, Y meminta pemerintah melakukan investigasi atas keberadaan 99 pinjol yang telah menjerat dan mengintimidasi Y. Bahkan ada 3 pinjol ilegal yang melakukan jual beli data pribadi Y. Padahal Y tidak pernah meminjam tapi ditagih. Jadi kalau teman-teman juga mengalami masalah yang serupa ya, kalian tuh nggak minjem di aplikasi itu tapi tiba-tiba ditagih ya, jangan direspon, biarin aja, cuekin ya. Kadang-kadang ini banyak versinya ini sekarang ya. Bisa jadi mungkin tim penagihan itu berada di aplikasi yang sama. Dan hari ini satu aplikasi itu anaknya banyak banget ya. Bisa sampai dengan banyak aplikasi lah di dalam naungan satu aplikasi tersebut. Dan biasanya mereka itu masih satu perusahaan ya, tapi anaknya banyak, cabangnya banyak. Jadi kalau kalian nggak minjem hari ini di aplikasi itu tapi ditagih, nggak usah direspon, cuekin aja ya. Oke, langsung ya. Di situ kami meminta Ketua Satgas berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk memproses secara pidana terhadap fintech ilegal yang diduga kuat melakukan intimidasi, akses data secara ilegal, beroperasi secara ilegal, dan diduga melakukan jual beli data pribadi nasabah, ucap Pak Selamat. Terus Pak Selamat meminta pemerintah tidak saling lempar tanggung jawab. Semua sektor pemerintah yang bersinggungan dengan pinjol untuk ikut aktif memberantas aplikasi yang telah menjerumuskan masyarakat ke jurang rentenir itu. Satgas berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan instansi terkait lainnya agar pinjol ilegal yang telah diblokir dan ditutup tidak beroperasi lagi, cetus Pak Selamat. Lanjut, pinjol ilegal itu bak hantu bagi masyarakat. Mereka melakukan pemotongan biaya yang tinggi dan mengakses kontak HP dan data pribadi di HP serta melakukan teror kepada masyarakat. Terus mereka tidak takut terhadap aparat penegak hukum, tidak mengikuti aturan otoritas jasa keuangan,
dan sangat meresahkan, serta banyak memakan korban di tengah pandemi COVID saat ini, tuturnya. Sebagaimana diketahui, awalnya Ibu Y meminjam untuk membayar biaya kuliah. Sebab Y adalah tulang punggung keluarga dan penghasilan ibu muda usia 29 tahun itu tidak cukup untuk biaya hidup anak dan ibunya. Sebagai karyawan swasta, gajinya dirasa tidak cukup. Apalagi di era PPKM darurat, perusahaan melakukan pemotongan gaji di sana sini. Y menceritakan pinjaman pertamanya sebesar 5 juta dari 5 aplikasi. Tapi tiba-tiba bunganya membengkak dan harus dilunasi dalam waktu 7 hari kerja. Akhirnya Y masuk lubang setan dengan kembali meminjam di aplikasi lain untuk menutupi utang dari aplikasi lain. Hingga kini tercatat 99 aplikasi yang dipinjami. Oke guys, kalian harus ingat dan dengar ya, bahwasannya gali lubang tutup lubang itu bukan solusi. Dan hari ini sudah pasti rugi. Karena setiap aplikasi yang kita pinjam sudah pasti ada biaya ini itu segala macam yang harus kita bayarkan. Jadi bulatkan tekad kalian hari ini untuk stop gali lubang tutup lubang. Dan di sini dijelaskan per aplikasi pinjaman 1.072.000. Tapi harus mengembalikan menjadi 1.600.000 rupiah per aplikasi. Kisah Y menceritakan awal meminjam beberapa waktu lalu. Dari 5 juta, utang Y beranak pinak, bunga berbunga, teror SMS, WhatsApp dan telepon ia terima tiap jam tiada henti. Kata-kata kasar dan umpatan dikirim dari nomor-nomor yang tidak ia kenal. Sebagai single parents ya, Ibu Y mengaku sudah pasrah atas nasibnya. Dan semua untuk gali lubang tutup lubang karena mereka menagih tidak sesuai jadwal. Dan jika tidak saya bayar, minimal perpanjangan mereka mengancam. Saya sudah tidak sanggup lagi, kata Ibu Y. Ingat, untuk yang hari ini, teman-teman yang masih terus mempertahankan harga dirinya karena mungkin takut disebar data dan dipermalukan. Ada sebuah statement yang mungkin bisa kalian ingat lah. Lebih baik malu sebentar ketimbang harus terus-terusan menjadi budak dari aplikasi pinjaman uang online tersebut. Toh ketika kita membayar biaya perpanjangan juga tidak akan mengurangi jumlah hutang pokok yang hari ini harus kita bayarkan. Kita akan terus diperbudak, disuruh kerja paksa untuk membayar biaya-biaya bunga dan biaya-biaya perpanjangan. Jadi lebih baik malu sebentar ketimbang harus terus-terusan menjadi budak dari aplikasi pinjaman uang online. Jadi itulah beberapa deretan kasus tentang Ibu Y ya, yang hari ini sudah terjebak di 99 aplikasi pinjol. Dan akhirnya hari ini membuat sebuah keputusan untuk menyurati Bapak Presiden Republik Indonesia. Ya mudah-mudahan teman-teman yang lain yang hari ini juga merasakan yang sama, terwakilkan mungkin hari ini perasaannya ya, terwakilkan juga mungkin hari ini kegelisahannya, dan mudah-mudahan surat ini bisa direspon ya di semua lapisan pemerintahan, dan mudah-mudahan ada juga tindakan tegas untuk aplikasi-aplikasi yang mungkin hari ini sudah berbuat nakal dan yang mungkin hari ini sudah hobi banget untuk mempermalukan debitur yang hari ini belum melakukan pembayaran. Oke, jadi mungkin video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.